Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para hadirin semua, yang saya hormati, Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Faryani. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kesempatan untuk kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan membahas tentang bully, yaitu pembulian. Nah, bully itu merupakan tindakan yang tidak senonoh yang dapat menyebabkan orang stres, bahkan depresi akibat dibully oleh orang. Biasanya, perbuatan pembulian sering terjadi di sekolahan atau di mana saja. Misalnya kita mengejek nama orang tua atau menghina fisik seseorang tanpa sadar bahwa omongan kita juga dapat menyakiti perasaan seseorang loh. Dan itu juga termasuk ke dalam kategori pembulian. Maka dari itu, kita harus menjaga omongan kita sendiri. Bukan hanya omongan yang dapat menjadi pembulian. Yang termasuk ke dalam pembulian, yaitu memukul, menganiaya, body shaming, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan orang depresi. Pembulian merupakan tindakan yang negatif. Contohnya pembulian di sekolah, yaitu mendorong teman, mengejek, menguncinya di dalam kamar mandi. Sehingga korban merasa takut kepada orang yang membulinya dan terjadilah tidak berani datang ke sekolah. Oleh karena itu, saya mengajak hadirin yang berada di sini untuk sama-sama tidak melakukan perbuatan pembulian kepada orang-orang. Marilah kita wujudkan sikap sopan dan saling menghargai antar sesama manusia, agar tidak ada korban bullying lagi di antara kita. Apalagi tindak kesusilaan, pelecehan seksual yang sering terjadi bisa membuat orang depresi parah, bahkan bunuh diri. Saya berharap ini bisa memotivasi untuk semua orang, supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa diterima dan dijadikan prinsip untuk menciptakan lingkungan yang rahmah, aman, dan damai untuk semua orang. Apabila terdapat kesalahan dalam saya berbicara, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Hidup rukun di lingkungan, berbuat baik kepada orang. Jika ingin hidup aman, jangan melakukan tindakan bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita hanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga memberikan rahmat kita dapat menjalankan aktivitas dengan produktif tanpa ada halangan apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan pidato dengan tema Stop Bullying. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini telinga kita mendengar banyak sekali pemberitahuan tentang bullying, entah itu di Indonesia atau di luar negeri. Tanpa disadari, perilaku bullying juga terjadi di sekitar kita, di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal,
Yang paling parah ada di lingkungan keluarga kita. Kasus bullying juga tercatat di Indonesia menurut data dari Federasi Sertifikat Guru Indonesia. Pada sepanjang tahun 2023, mencapai 30 kasus. Jumlah ini meningkatkan dari tahun 2022 di mana menjadi catat 21 kasus bullying. Kasus bullying di Indonesia 80% terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan dan 20% di satuan pendidikan bawah kewenangan Kemenang. Terus bagaimana bentuk-bentuk bullying? Bullying memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, verbal bullying, seperti mengejek atau mencela, menyindir, memanggil nama, dan menyebarkan fitnah. Kedua, fisikal. Bullying seperti menendang, memukul, mendorong, merusak, atau mencuri barang milik orang lain, menyuruh orang lain untuk menyerang korban. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, dampak yang disarankan korban bullying ternyata sangat berbahaya. Sekali seperti gangguan emosional dan mental, kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri, isolasi sosial, perasaan kesepian, insomnia, terus isu menimbulkan keinginan, bahkan dendam, penurunan semangat belajar, dan penurunan presentasi. Maka kesehatan fisik dan masih banyak lagi. Betul atau tidak? Teman-temanku, sebagai sesama umat manusia yang memiliki hati nurani dan persamaan, kita harus saling menghormati perbedaan yang ada, menghargai kekurangan atau sesama, dan selalu menjaga tutur batin, serta menjaga perilaku agar selalu hidup rukun, nyaman, dan harmonis. Ayolah kita sama-sama menyebarkan aksi stop bullying. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga isi pidato saya dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan langkah kita ke depan menjadi lebih baik. Kekurangan atau kelebihan dalam pidato ini saya harap dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Padi habis tinggal Jermani, bakar dulu hingga habis. Rupanya pidatoku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberi kesehatan dan dapat berkumpul kembali. Memperkenalkan, nama saya Hana Deborah dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang bullying. Bullying merupakan suatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan cara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang. Bullying terdapat ejekan fisik, kekerasan, serta ancaman. Bullying dapat terjadi di mana saja, baik di dalam lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah. Lantas bagaimana cara mencegah agar
tidak terjadinya pembulian di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, yaitu 1. Tumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa empati, membangun konsep diri yang baik, dan kita harus memberikan semangat atau dukungan terhadap korban bullying agar tidak merasa ketakutan dan sendirian. Marilah kita membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi kita semua. Sekian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Pergi ke toko bangunan membeli semen, jika kamu membuli teman, kamu tidak akan dibilang keren. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Guru, Bapak hadirin, dan teman-teman yang saya cintai atau banggakan. Pertama-tama mari kita haturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan kesempatan kita bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini dalam rangkai bulan bahasa, saya akan membawakan pidato tentang pembulian. Ya, yang dapat kalian ketahui, pembulian sudah banyak di dunia. Jika kita mengetik di medsos tentang pembulian, pasti munculnya banyak. Karena sudah banyak kasus anak-anak yang meninggal karena pembulian. Pembulian dapat menyebabkan depresi yang sangat berat, bukan hanya kematian. Dapat menyebabkan anak itu depresi, stres, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Pembulian bukan hanya dari segi fisik, tetapi dari segi omongan kita. Omongan kita yang terlalu dipikirkan, dia pikirkan terus sehingga terganggu dalam mentalnya. Contoh omongan-omongan yang harus kita hindari supaya tidak ada lagi anak yang mentalnya terganggu hanya karena omongan kita ataupun kita membuli. 1. Sok cantik, gemuk, sok imut, sok pinter, caper, gak punya mama, gak punya papa, kasihan gak punya orang tua. Itu contoh omongan yang bisa menyebabkan anak itu terus berpikiran di otaknya dan tidak bisa dihapuskan, dan mentalnya akan terganggu sehingga menyebabkan depresi, stres yang sangat berat kepada anak itu. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai untuk menjaga ucapan dan pembicaraan, dan juga tidak melakukan pembulian lagi, karena kita harus menjaga kesehatan mental anak-anak supaya tidak ada lagi kematian di dunia ini hanya karena pembulian, ataupun anak sekecil itu depresi, meninggal hanya karena pembulian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru, yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan walafiat.
Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang sebuah isu yang sering terjadi di sekolah, yaitu pembulian. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan seksual. Dampak bullying bagi korbannya sangatlah besar. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, hingga bunuh diri. Oleh karena itu, bullying harus segera dihentikan. Bagaimana cara menghentikan bullying? Pertama, kita harus tidak mentoleransi tindakan bullying. Kedua, tidak ikut serta dalam tindakan bullying. Yang ketiga, menghentikan bullying. Marilah kita bersama-sama membangun sekolah yang bebas dari bullying. Ingatlah, bullying adalah luka yang tak kasat mata. Bullying dapat membekas dalam tubuh kita. Sekian pidato saya. Terima kasih. Lana membeli baja. Ada pula kursi dari jati. Apabila ada salah kata, mohon maaf segenap hati. Shalom semua yang terhormat, Bapak Alvaro dan Ibu Christine yang saya hormati, Bapak atau Ibu dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kesempatan untuk kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Margareta. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang pembulian. Pasti di kalangan teman-teman sekalian kerap terjadi yang namanya bully, entah itu di sekolah atau di rumah. Kata bully itu sendiri pasti sudah tidak asing di telinga kalian. Apa itu bully? Bully adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti orang lain dengan cara kekerasan. Bully itu sendiri bisa menyakiti dengan cara kekerasan fisik, seperti memukul, mendorong, dan mengejek. Atau bisa juga dengan bentuk verbal, seperti menghina, membentak dengan kata-kata kasar. Kadang-kadang setiap mau berangkat sekolah, anak-anak takut dibully. Bahkan ingin bilang dengan orang tua saja tidak berani, atau takut menyusahkan mereka. Dan kebanyakan anak-anak tidak ingin ke sekolah bukan karena malas atau takut tugas menumpuk, tetapi karena takut dibully. Bahkan yang menjadi korban pembulian bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan bisa menyebabkan mental hancur. Seharusnya sekolah mengatasi tindakan bully, bukan hanya memasang poster yang bertulisan stop bully dan lain-lain, tapi guru tidak tahu seberapa banyak anak didik mereka yang mengalami pembulian. Tindakan bully bisa membekas bagi mereka yang mengalaminya. Bully bukan merupakan bagian dari perkembangan anak.
Oleh sebab itu, baik orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah untuk waspada terhadap perilaku bully. Mari kita bersatu untuk mencegah bully. Bunga mawar, bunga melati. Jangan lupa hirup baunya ya. Ambil hikmah dari pidato ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesan kata. Terima kasih.